Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid setelah kita melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah. Kemudian kita meniatkan untuk i'tikaf dengan mengambil faidah waktu untuk bermajlis ilmu. Semoga apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu, memberikan kepada kita kepahaman yang benar, serta memberikan kepada kita kekuatan untuk mampu beramal dengan panduan ilmu yang kita pelajari. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini merupakan malam perdana kita bertemu bermajlis ilmu, yaitu di malam pertama, malam Ahad untuk setiap bulan. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita mencoba membacakan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Nuzhatul Muttaqin yang merupakan syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebagaimana biasanya para ulama ketika menulis sebuah kitab, mereka memulai dengan bab yang paling inti, bab yang menjadi pokok segala urusan, yaitu babul ikhlas. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah hampir di seluruh kitabnya itu menempatkan bab ini di awal pembahasan. Bahkan para ulama yang lain juga menyebutkan dengan berkata bahwasanya barang siapa yang ingin menulis sebuah kitab, maka hendaklah dia memulainya dengan bab ikhlas, yaitu hadis yang masyhur tentang itu, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Maka di awal permulaan kitab ini beliau menyebutkan babul ikhlas wa ihdharun niyah fi jami'il a'mal wal aqwal al barizah wal khafiyyah, yaitu bab ikhlas dan menghadirkan niat yang ikhlas di seluruh perbuatan perkataan, baik perbuatan itu terlihat maupun perbuatan itu tersembunyi. Jadi beliau menyebutkan tentang keikhlasan niat dan menghadirkannya di dalam hati. Ini merupakan perkara inti di seluruh perbuatan, di seluruh perkataan, baik perbuatan itu tersembunyi maupun perbuatan itu terlihat.
Tersembunyi bisa jadi tersembunyi dari pandangan manusia. Tersembunyi juga bisa jadi merupakan amalan-amalan hati. Karena amalan ini ada dua, al-amal al-jawarih wal amal al-qalbi, yaitu amal anggota tubuh dan amal-amal hati. Amal-amal hati diantaranya adalah rasa takut, rasa cinta, al-khauf, wal-khudu', wa-tazallul, ketundukan dan lain sebagainya. Begitu pula perkataan. Perkataan ini juga merupakan hal yang harus dihadirkan niat di dalamnya. Sehingga beliau di dalam kitab ini mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang sangat masyhur dan sering dibaca oleh imam, yaitu surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Berhentinya sampai di sini. Jadi kita ingatkan kepada para imam ketika membaca ayat ini, maka berhentinya itu di hunafa. Jadi sering kali kita mendengar para imam ketika membaca surat Al-Bayyinah, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal kalau ingin diwakaf, ingin diberhentikan, maka berhentinya di hunafa. Ya. Yaitu kedudukan hunafa ini sebagai hal, kondisi dalam keadaan. Kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan tidaklah umiru diperintahkan si mereka itu illa kecuali liya'budullaha, hendaknya mereka itu beribadah kepada Allah mukhlishina, dalam keadaan ikhlas, lahuddin, kepadanya dalam urusan agama, hunafa, dalam keadaan lurus. Hunafa, hunafa jamak daripada hanif. Kenapa disebut hunafa tidak hanif di sini? Karena tabi' kepada mukhlisin. Mukhlisin ini adalah jamak, maka hunafa. Maka berhentinya di hunafa. Maka mengawali pembahasan ikhlas, beliau menukil ayat kelima dari surah Al-Bayyinah, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan ayat ini merupakan ayat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan kepada seluruh orang-orang yang telah beriman kepadanya dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ibadah-ibadah yang mereka kerjakan harus ikhlas, wajib ikhlas di dalamnya. Karena tugas pokok manusia dan jin adalah beribadah, maka ibadahnya harus ikhlas, tidak sekedar ibadah. Saya sudah melaksanakan perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins, yaitu tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk ibadah. Tapi Allah memerintahkan di ayat ini, ibadah yang dikerjakan harus ikhlas. Maka manakala seseorang tidak ikhlas dalam beribadah, maka dia tidak dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya dia ruku sujud kepada Allah, secara hukum syar'i dia telah gugur kewajibannya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak terkategori orang yang melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Maka ikhlas adalah bukti seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus salata wa yu'tunaz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Allah menyebutkan, Al-Qur'an menyebutkan di dalam ayat ini dua amalan. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Wa yuqimus salat, yaitu amalan yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat, sesuatu, seluruh amalan yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu harus ikhlas. Di sini contohnya adalah salat.
Hablum minallah, seluruh aktivitas kita, baik sholat fardu, sholat wajib, ya, maupun amal-amal yang lain, zikir, kemudian membaca Al-Quran, kemudian hal-hal yang lain, maka ini wajib ikhlas. Kemudian wa yu'tuz zakata, menunaikan zakat, itu artinya adalah amalan-amalan yang berhubungan dengan manusia. Ini juga wajib ikhlas. Jadi maknanya bukan hanya sholat dan zakat yang harus ikhlas. Jadi dua amal ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam ayat ini, yaitu yang amalan pertama yaitu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang kedua berkaitan dengan urusannya dengan manusia, atau yang biasa disebut dengan hablum minan nas. Ini harus ikhlas. Seperti apa misalnya? Bersedekah, berbuat baik dengan tetangga, kemudian bersilaturahmi, ya, kemudian membantu, kemudian mendamaikan kaum muslimin, membantu yang susah, dan hal-hal apa yang berkaitan dengan manusia, maka harus ikhlas, wajib ikhlas. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wazalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah berfirman kembali di dalam surat Al-Hajj di ayat yang ke-37. Beliau menukir kembali ayat yang berkenaan dengan ikhlas, yaitu ayat yang berbunyi la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu at-taqwa minkum. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, maksudnya adalah daging hewan kurban, dan juga tidak akan sampai kepada Allah darah-darah hewan kurban. Ini berkaitan dengan kurban. Yang sampai kepada Allah adalah at-taqwa minkum, ketakwaan di antara kalian, ketakwaan yang ada di dalam dada-dada kalian. Ketika menyebutkan tentang takwa di hadis yang lain, Rasul memberikan isyarat takwa itu di sini. At-taqwa hahuna wa yashiru ila sadrihi thalatha marrat. Rasul mengulang-ulang 3 kali menunjukkan bahwa ketakwaan itu adanya di dalam hati. Jadi ketakwaan yang bukan hanya kamuflase. Kamuflase itu penyamaran zahir. Tapi ketakwaan yang dimaksud adalah ketakwaan batin dan ketakwaan zahir. Jadi inilah buah daripada ikhlas, adanya amal zahir. Tapi tidak seluruh amal zahir itu menunjukkan inti daripada apa yang ada di dalam hati. Maka wa yashiru ila sadri at-taqwa minkum, keikhlasan. Ini yang menjadi hal pokok. Maka kurban yang merupakan amalan besar di dalam Islam, ya, udhiyah, amalan agung di dalam Islam, ini juga mensyaratkan adanya ikhlas. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasholli li rabbika wanhar, dan salatlah kamu karena Tuhanmu, ikhlas karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kurban harus ikhlas. Jadi bukan karena ikut-ikutan, bukan karena menjadi kebiasaan, tapi harus hadirkan ketakwaan di dalam hati kita. Kemudian beliau juga menukil ayat yang lain, yaitu surat Al-Imran ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah." Katakanlah, jika sekiranya kamu menyembunyikan apa-apa yang ada di dalam hatimu, disembunyikan, ataupun kamu menampakkan, diperlihatkan, ya, maka pasti Allah mengetahuinya. Ya, ketika di hati kita ada keikhlasan, Allah mengetahui keikhlasan kita. Ketika di hati kita nampakkan kita ikhlas, Allah Subhanahu wa taala juga tahu apakah kita ikhlas atau tidak.
Maka jangan pernah kita beranggapan kita lebih ikhlas daripada orang lain, kita lebih bersih daripada orang lain. Ya, maka Allah menyebutkan dalam surah An-Najm, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu menganggap dirimu itu paling bersih, menganggap bersih. Fala tuzakku anfusakum, jangan menganggap kita ini orang yang paling ikhlas, orang yang paling sunnah, orang yang paling dan paling. Karena ungkapan paling ini adalah ungkapannya iblis. Iblis mengatakan ana khairun minhu, aku paling baik. Maka tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fala tuzakku, janganlah kamu merasa bersih, merasa suci, karena huwa a'lamu bimanittaqa. Karena sungguhnya Allah itu lebih mengetahui siapa yang paling bertakwa. Kemudian hadis yang pertama dalam bab ikhlas, sebagaimana yang tadi di awal telah kita sebutkan, yaitu hadis yang masyhur daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal itu dengan niat. Di kajian subuh kita telah membahas hadis ini, tidak mengapa ini kita ulangi sedikit. Ketika disebutkan innama di dalam bahasa Arab, faedahnya adalah lil hasar, yaitu untuk membatasi, dibuat ring. Innama, jadi yang masuk ke dalam ring itu, itulah yang menjadi fokus pembahasan. Sebagaimana pembahasan di dalam kalimat innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja yang masuk dalam kategori ukhuwah, persaudaraan, itu adalah yang beriman saja. Di luar orang beriman tidak boleh dijadikan saudara. Nah, ini pembahasannya. Innama ini satu kalimat penegas bahwasanya Allah membuat batasan. Jadi di luar orang-orang beriman tidak boleh dikatakan saudara. Maka amat sangat aneh jika ada orang yang mengatakan kepada saudara-saudara kami umat Kristiani, saudara-saudara kami umat Buddha, nggak boleh dibilang saudara mereka. Mereka bukan saudara, ya. Tapi kalau disebut saudara sebangsa setanah air, silakan. Tapi kalau saudara yang dimasukkan dalam iman, mereka di luar, tidak masuk dalam pembatasan ini. Begitu pula dengan innamal a'malu binniyat, yang menjadi pembahasan yang wajib ada niat itu adalah al-a'mal. Di sini Rasul menyebutkan dalam bentuk ma'rifah. Para ulama menyebutkan al-amal yang maksud di sini adalah amal-amal syar'i. Amal-amal syar'i ini wajib ada niat. Tidak boleh tidak ada niat. Nah, ini maknanya. Amal-amal yang tidak syar'i, amal-amal mubah, amal-amal kebiasaan, tidak perlu ada niat. Nyuci piring ibu-ibu misalnya, nggak perlu niat dulu. Ini saya meniat nyuci piring, nggak perlu niat dulu. Minum kopi, tidur, bekerja, ini tidak perlu ada niat. Ya, yang dimaksud dengan niat di sini adalah amal-amal syar'i. Salat, kemudian puasa, kemudian amal-amal yang di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus ada niat. Sehingga para ulama mengatakan ketika seseorang ternyata tidak menghadirkan niat di dalam hatinya untuk satu amalan syar'i, maka amalan yang dikerjakan tidak masuk dalam kategori amal. Dan makanya hati-hati. Ya, misalnya seperti sholat, ketika tidak ada niat, maka sholatnya tidak dianggap sholat. Puasa, ini puasa wajib. Ada orang mengatakan tidak perlu kita meniatkan dengan kata-kata nawaitu sama wadin. Silahkan.
Tapi ketika kita tidak menghadirkan niat di dalam hati, ya, untuk berpuasa besok, maka Rasul telah memberikan penegas khusus untuk puasa. Man lam yubayyit lailan fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak ada niat untuk puasa di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya esok hari. Ketika tidak ada niat. Bagaimana lafadznya? Jika kita tidak sepakat dengan melafadzkan niat, berarti niat itu harus ada dalam hati, karena mahalluha al-qalb. Sepakat para ulama, ikhtilafnya adalah ketika terlafadzkan. Kita tidak membahas ikhtilafnya. Nah, ini dia. Maka amal, sekali lagi, amal harus ada niat. Jika ingin dianggap amal itu berpahala. Tapi jika amal itu dikerjakan tanpa ada niat, maka amal itu tidak memiliki pahala. Maka kalimat berikutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan sesuatu berdasarkan apa yang dia niatkan. Seseorang akan mendapatkan pahala itu berdasarkan niat yang dia niatkan. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini, beliau membuat satu contoh. Ada seseorang yang makan minumnya hanya untuk menghilangkan lapar dan dahaga, tidak ada lain. Makan minum biasa, makan pagi, makan siang, makan sore. Kemudian ada orang yang kedua, dia makan, dia minum, niatnya melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minumlah kamu dan jangan berlebihan. Ini perintah Allah. Ketika ada seseorang yang makan, niatnya di dalam hati yaitu untuk melaksanakan perintah Allah, sebagaimana dia melaksanakan perintah salat, sebagaimana dia melaksanakan perintah haji. Ketika dia makan, dia punya niat itu, saya niat melaksanakan perintah Allah. Ini kan hal yang sepele sekali. Maka beliau mengatakan, kepada orang pertama ini tidak ada pahala, kepada orang yang kedua ini ada pahala. Kenapa? Karena dia meniatkan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makan dan minum ini termasuk amal syar'i. Kenapa amal syar'i? Karena ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikanlah bagaimana makan-makan kita dan minum-minum kita. Berapa banyak amalan-amalan yang ringan itu ternyata pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang memperhatikan niat. Maka beberapa para ulama itu menyebutkan tentang pentingnya niat. Niat akan menjadikan satu amal itu menjadi ibadah atau tidak, karena niat. Kemudian niat akan menjadikan satu amalan itu berpahala dengan pahala yang banyak, atau pahala itu sedikit ketika tidak ada niat. Niat juga akan mempengaruhi seseorang, ya, terjatuh kepada kesyirikan atau tidak. Maka ketika kita berbicara niat yang dimasukkan di dalam pembahasan ini, yaitu niat yang ikhlas. Maka sekali lagi kaum muslimin rahimakumullah, maka hendaknya bagi kita perhatikan bagaimana niat-niat kita. Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala pernah berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyat wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyat. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil itu pahalanya besar hanya karena niat. Begitu pula berapa banyak amal-amal besar itu menjadi kecil juga karena niat. Perhatikan bagaimana Rasul SAW menyebutkan di dalam hadis yang diterima daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Rasul menceritakan kepada kita ada seseorang yang melihat seekor anjing yang kehausan. Kemudian laki-laki ini mengambil air dengan menggunakan sepatunya, kemudian diberikan kepada anjing tadi, sehingga anjing ini pun selamat. Dia
terbebas dari dahaganya. Rasul menyebutkan fasyakarallahu lahu wa adkhalahullahu jannah. Allah bersyukur, berterima kasih kepada laki-laki ini dan memasukkan dia ke dalam surga. Amalannya ringan, memberikan minum seekor anjing. Kemudian ada amalan yang besar. Rasul menyebutkan di hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasul menyebutkan ada 3 golongan manusia, ada 3 orang manusia yang nanti akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum yang lain. Yang pertama adalah mujahid, yang kedua adalah orang yang berinfak, dan yang ketiga adalah orang yang alim. Ini amal-amal besar. Berjihad ini amal besar, korban harta dan nyawa. Berinfak ini korban besar, butuh modal besar. Kemudian alim ini juga butuh modal besar. Bertahun-tahun dia belajar dan mengajarkan kepada manusia. Apa yang terjadi kepada 3 orang ini? Yang terjadi pada 3 orang ini ketika Allah hadapkan di hadapannya, Allah bertanya kepada mereka, kemudian Allah mengetahui apa yang terjadi pada mereka, sehingga Allah menafikan seluruh apa yang mereka kerjakan. Dengan kalimat Allah mengatakan kadzabta, bohong kamu. Bagi yang mujahid, kamu berperang supaya disebut sebagai mujahid. Bagi yang berinfak, kamu berinfak supaya disebut sebagai orang dermawan. Kamu alim, kamu belajar menuntut ilmu, mengajarkan kepada manusia agar kamu disebut alim. Maka ketiga-tiganya diseret, dimasukkan ke dalam neraka. Karena amalan yang ketika tidak diperhatikan urusan hati, urusan niat. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, beliau menyebutkan, menukil ada satu perkataan Al-Imam As-Susi, ya, salah seorang ulama dari generasi tabi'in. Beliau menyebutkan dengan satu kalimat, man akhlasa sa'atan naja abadan. Indah sekali kalimatnya. Barang siapa yang mampu ikhlas, maka sungguh dia telah selamat selama-lamanya. Mampu ikhlas saja, sekali saja kita mampu ikhlas, maka latihlah diri untuk bisa ikhlas. Ya, Al-Imam Abdullah bin Mubarak, ya, pernah memberikan membayar hutang salah seorang muridnya. Kemudian ketika ditanyakan oleh orang yang memberikan pinjaman kepada muridnya ini, beliau berkata bahwa demi Allah aku tidak sanggup menjaga hatiku, maka selagi aku masih hidup berjanjilah atas nama Allah, engkau tidak akan menceritakan kepada siapapun bahwa akulah yang melunasi hutangnya. Beginilah cara ulama-ulama terdahulu menjaga hati mereka agar tetap ikhlas. Baik. Kemudian Rasul menyebutkan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah, kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini berkaitan dengan hijrah para sahabat dari Mekah ke Madinah. Rasul memberikan wanti-wanti kepada para sahabat, memberikan warning agar mereka hijrah itu tetap menjaga niat. Karena apa? Karena ada di antara para sahabat yang niat hijrah ke Madinah untuk memperbaiki ekonomi. Ada juga di antara mereka yang niat untuk menikahi gadis-gadis Madinah. Maka Rasul memberikan warning, sekedar pengingat kepada mereka, bahwasanya kalian akan mendapatkan pahala berdasarkan niat-niat yang ada dalam hati-hati kalian. Maka barang siapa yang hijrah karena mengharapkan ridha Allah dan ingin berjumpa dengan Rasulullah, maka dia pasti akan mendapatkan ridha Allah dan akan berjumpa dengan Rasulullah. Tapi jika dia menginginkan dunia dan juga menginginkan wanita, dia juga akan dapat. Maka di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita,
wa may yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsihi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Subhanallah. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita. Barang siapa yang menginginkan akhirat, Allah akan tambah keinginannya, semangatnya untuk mengejar akhirat. Diberikan dia motivasi, diberikan dia kekuatan untuk bisa bersemangat mengejar akhirat. Perhatikan para sahabat ketika hati mereka jujur, hati mereka benar dalam mengejar akhirat, ketika niatnya lurus bahwa yang diinginkan adalah surga, maka dalam kondisi yang itu tidak mungkin bagi mereka untuk bergerak, mereka bergerak. Dalam kondisi mereka tidak mampu beramal, mereka beramal. Ya, banyak contoh menyebutkan kepada kita. Amr bin Jamuh al-Jumahi, pincang kakinya. Dia diberikan izin untuk tidak berangkat, tapi karena niatnya benar, dia ingin berangkat. Kemudian Bilal bin Rabah, kemudian Abdullah bin Umi Maktum, buta matanya. Karena niatnya ikhlas, niatnya ingin mengejar akhirat, dia menghadiri salat jamaah. Dia tidak salat di rumah. Allah berikan semangatnya, semangat salat malam, semangat baca Quran, semangat untuk mengejar akhirat. Begitu pula barang siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia, Allah juga kasih semangatnya, Allah juga berikan. Maka tidak heran ada orang yang pergi pagi pulang sore untuk dunia, besok begitu lagi dia semangat lagi. Apalagi hari ini labanya 100.000, wah besok kerja lagi 200.000, besok terus seperti itu dia berpacu dengan dunia. Allah berikan semangatnya untuk dunia. Ketika dia menempuh dengan cara-cara yang haram, Allah berikan lagi dia semangat sehingga bertambah-tambah dosanya. Istidraj berlaku kepadanya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan Allah menyebutkan kepada orang-orang ini, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat mereka tidak dapat apa-apa lagi. Karena yang diberikan, ya, yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka di akhirat adalah orang-orang yang ikhlas. Ini dia. Baik. Kemudian beliau menukilkan hadis yang kedua di dalam pembahasan ini, yaitu hadis daripada Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah. Sebagaimana dalam pembahasan hadis di hadis Arba'in An-Nawawi, di hadis yang ketiga, Aisyah radhiyallahu taala anha ini tidak punya anak. Tapi mengapa dia disebut Ummi Abdillah? Ini dinisbatkan kepada anak daripada saudara perempuannya, yaitu Atikah, yang punya anak Abdullah, yang bersuamikan Zubair ibn Al-Awwam. Maka dia mengkunyahkan dirinya dengan Ummi Abdillah Aisyah. Maka ketika disebut dalam hadis Ummi Abdillah, maka yang dimaksud adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu Zaisul Ka'bah, telah berperang pasukan-pasukan Ka'bah, fa idza kanu bi baida'a minal ardh, maka ketika mereka berada di Baida. Baida ini satu daerah, satu tempat, ya, satu tempat yang ada di luar kota Mekah. Yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, maka kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat, ya, kemudian Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana mereka ditenggelamkan baik yang pertama maupun yang terakhir. Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum, sementara di antara mereka itu ada orang-orang yang memang fajir, berdosa, ada juga yang tidak, ada yang tidak bersalah. Kemudian qala yuksafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim, seluruhnya ditenggelamkan dan kemudian mereka akan dibangkitkan
berdasarkan niat-niat yang ada pada mereka. Sebagaimana misalnya seperti kejadian tsunami, seluruhnya ditenggelamkan karena musibah tsunami, seluruhnya menjadi korban, lebih 40.000, ataupun ada korban-korban peperangan. Maka nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka, termasuk juga tentara-tentara ini. Niatnya apa? Nah, maka ini yang paling penting bagi kita untuk memperhatikan perkara niat yang ada di dalam hati kita. Maka di sini diterangkan at-tahdhir min musahabati ahli dzulmi wal fujur. Ini merupakan bentuk peringatan. Hadis ini menjadi peringatan bagi kita untuk tidak berteman bersama-sama dengan mereka-mereka yang zalim dan mereka-mereka yang fajir. Jangan bersama dengan mereka. Ketika bersama dengan mereka, maka bisa jadi ketika Allah menimpakan azab kepada mereka, kita akan terlibat, kita akan terkena. Ya. Maka ketika mereka nanti dibangkitkan, maka tergantung bagaimana niat-niat yang ada di dalam hati-hati mereka. Maka di hadis ini juga disebutkan al-hathu ala musahabatil akhyar. Di sini juga menjadikan sebagai motivasi untuk kita senantiasa berteman atau bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang terpilih, agar kita diselamatkan dari bencana-bencana di dunia, terlebih nanti bencana di akhirat. Maka hadis ini memberikan kepada kita sinyal, memberikan kepada kita isyarat bahwasanya niat-niat kita akan menentukan bagaimana nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tergantung niat. Ya, tidak semua orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka terkategori orang-orang yang buruk. Tidak semua. Ada di antara mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang mereka niat yang lurus. Hanya saja ketika datang musibah, maka semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath. Tidak ada hijrah setelah futuh Mekah maknanya, walakin jihadun wa niyatun. Akan tapi yang ada adalah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru. Apabila kalian diperintahkan untuk berangkat, maka berangkatlah. Muttafaqun alaih. Nah, hadis ini memberikan kepada kita satu isyarat, la hijrata ba'da fathi. Maknanya ada ba'dal fathi, maknanya adalah tidak lagi ada istilah muhajirin dan ansar sebagaimana dimasukkan dalam Al-Qur'an setelah futuh Mekah. Ya, tetapi kewajiban hijrah ini tetap berlaku sepanjang kehidupan manusia. Ini masih tetap berlaku. Maka di sini disebutkan, ya, tabqa al-hijratu wajibatun minal amakin allati la yata'atta lil muslim iqamata amri dinihi fima idza kanat daru kufr. Ya, kewajiban hijrah itu tetap berlaku, tetap wajib bagi seseorang yang dimana dia tidak mampu melaksanakan agamanya. Dia tetap wajib hijrah. Hanya saja dimaksud dengan la hijrata ba'dal fathi adalah fadilah muhajirin sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian fadilahnya kaum Ansar tidak sebagaimana yang terjadi hari ini. Tapi kewajiban hijrah tetap. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada lagi kewajiban hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu maknanya. Tidak ada lagi kewajiban. Karena sudah menjadi darul amni, menjadi negeri yang aman. Kemudian walakin akan tapi yang tetap adalah jihad dan niat. Maka yang disebut dengan jihad ini apa? Jihad dan seluruh perangkat-perangkatnya. Termasuk perangkat-perangkat jihad adalah al-isti'dad, yaitu mempersiapkan diri.
maka wajib. Ya, jihad itu hukumnya fardu kifayah, tidak wajib ain. Dia hukum asalnya fardu kifayah, tapi i'dad itu wajib. Apa wajibnya? Berdasarkan ayat Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wajib bagi kalian itu mempersiapkan apa saja yang kalian mampukan dari kekuatan itu. Wajib ada persiapan. Cuman kendalanya saat ini bisa dituduh macam-macam ya. Nah ini, ya minimal ketika kita tidak i'dad secara fisik, secara terbuka, yang i'dadul ilmi, persiapkan dengan ilmu. Ya, persiapkan hati, i'dad. Tapi yang lebih pokok, yang lebih utama adalah bagaimana kita mempersiapkan seluruhnya. Karena sewaktu-waktu, ya maka di sini terangkan wa idza stumfirtum, ketika ada panggilan berangkat harus berangkat. Karena jihad ini akan tegak ketika terjadi sesuatu yang itu di luar kehendak kita. Terjadinya terkadang dia itu dadakan, tiba-tiba datang musuh, maka pada waktu itu wajib. Tiba-tiba nanti ya semoga kita terhindar kekhawatiran tokoh-tokoh hari ini dengan bangkitnya PKI komunis. Ketika itu tiba-tiba muncul, maka tidak ada kata lain, jihad. Tidak ada kata lain, katanya hanya satu, jihad. Orang yang mati terkategori syahid, ya. Orang yang lari ini akan terkategori orang-orang yang al-firar aniz zahfi, yaitu lari dari medan perang. Hukumannya dosa besar. Lari eksodus menyelamatkan diri, untuk menyelamatkan diri dan harta, ini termasuk dosa besar. Maka siapkan i'dad. Nah ini dia. Kemudian niat yang dimaksud di dalam hadis ini juga adalah niat yang ikhlas. Jadi selamanya niat itu wajib harus ada. Jika jihad itu harus tidak terputus sampai hari kiamat, ya, maka niat juga tidak terputus sampai hari kiamat. Nah ini maknanya. Maka niat juga tidak terputus sampai hari kiamat. Baik. Kemudian hadis yang terakhir dan pembahasan ini, masih banyak lagi hadis yang lain, kita sampai di hadis yang keempat, yaitu dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami bersama Nabi sallallahu dalam satu peperangan. Faqala, kemudian Rasul bersabda. Nah ini kelebihan niat. Apa kata Rasul? Inna bil madinati, sesungguhnya yang di Madinah itu la rijalan masirtum masiran. Ada laki-laki yang tidak ikut berangkat berjalan bersama kalian saat ini. Dia berada di Madinah, tinggal di kota Madinah. Wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Dan mereka juga tidak ikut serta dalam amal ini, melainkan mereka itu bersama kalian, tetap bersama kalian. Habasahumul mar, mereka terhalang dengan sakit. Karena sakit mereka tidak berangkat. Dalam uraian yang diterangkan illa syarakukum fil ajr. Mereka yang tidak berangkat, mereka yang berada di Madinah, tidak berangkat perang, tidak ikut serta bersama barisan Rasulullah, tetapi mereka mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berjihad, sebagaimana pahala orang yang berdakwah, sebagaimana pahala orang yang bersama dengan Rasulullah. Maka dalam hadis yang lain Rasul mengatakan dalam perang Tabuk, inna aqwaman khalfana bil Madinah, sesungguhnya manusia-manusia yang kami tinggalkan yang berada di Madinah, masalakna sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana. Ya, mereka tidak berangkat, mereka tidak sampai seperti kita hari ini, tetapi mereka tetap bersama kita. Bersama kita maknanya apa? Bersama dalam pahala. Pahalanya sama. Bayangkan. Kenapa? Para ulama memberikan syarah kenapa mereka mendapatkan pahala yang sama. Karena mereka memiliki niat yang sama. Hanya karena sakit mereka tidak bisa berangkat berperang. Sekiranya mereka sehat, mereka berperang, ikut. Nah ini maknanya. Maka disinilah berlaku hadis
yaitu orang-orang yang terhalang karena sakit, orang-orang yang terhalang karena safar, mereka mendapatkan pahala sebagaimana mereka mukim dan sebagaimana mereka dalam kondisi sehat. Maka amat sangat berbahagia orang-orang yang ketika sehatnya dia membiasakan dirinya untuk beramal soleh. Ketika datang sakit, pahala yang menjadi kebiasaan dia kerjakan di waktu sehat tetap dia dapatkan. Termasuk sahabat-sahabat ini yang dimana mereka tidak berangkat karena sakit, mereka tetap mendapatkan pahala jihad karena benarnya niat yang ada di dalam hati mereka. Maka niat yang ikhlas ini penting untuk kita perhatikan. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan melihat satu hadis, yaitu cerita daripada sahabat Abi Yazid. Menarik sekali kisah ini. Insya Allah pertemuan akan datang kita akan lihat bagaimana kisah Abi Yazid dengan putranya, yang masih berkaitan dengan niat yang benar di dalam diri kita. Rubama naktafi bihada, mungkin hanya ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pertemuan akan datang kita kembali membacakan hadis-hadis yang masih berkaitan dengan babul ikhlas dan terdapat dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan seputar ini kami persilahkan. Jika tidak ada mungkin kita cukupkan. Ada pertanyaan? Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.